Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan GPKS Pangkal Pinang. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang benih yang ditaburkan yang melambangkan hati seseorang yang ditaburkan dengan firman Tuhan. Pembacaan dari Matius 13 ayat 7, lalu maknanya dijelaskan oleh Tuhan Yesus di ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Saudara, bila saudara membayangkan mempunyai seorang anak gadis, mungkin saudara punya atau saudara tidak punya, tapi bayangkan saja, mungkin saudara masih single, saudara belum berkeluarga, tapi coba bayangkan saja, seandainya saudara punya seorang anak gadis, dan anak gadis saudara itu disukai oleh seorang pemuda yang hendak melamarnya untuk menjadi istrinya. Tetapi saudara menyadari bahwa pemuda yang menyukai anak saudara ini ternyata tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak punya penghasilan yang baik, dan juga tidak memiliki support untuk keuangan yang stabil. Apakah saudara akan menyetujui anak gadis saudara menikah dengan pemuda itu? Mungkin saudara akan terpikir kalimat seperti ini yang cukup populer. Bisakah makan hanya dengan cinta? Nah, saudara, apakah mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan, itu seperti menikahi seseorang yang tidak sanggup atau tidak punya cukup kekayaan untuk menjamin kelangsungan hidup kita, kesejahteraan hidup kita? Nah, saudara, itu sama sekali tidak benar. Tetapi saudara, masalah mengenai kecukupan, masalah soal kekayaan, di dalam Alkitab itu kalau kita tidak hati-hati untuk memahaminya, kita bisa jatuh kepada dua ekstrim yang keliru. Yang pertama adalah yang menganggap kekayaan itu sebagai simbol satu-satunya bahwa seseorang itu benar-benar diberkati oleh Tuhan, yang dikenal dengan teologi sukses. Semakin makmur, semakin sejahtera seseorang, berarti dia semakin diberkati atau diperkenan oleh Tuhan. Tapi di ekstrim yang satunya adalah menganggap bahwa kekayaan itu sama sekali jahat, sama sekali berbahaya. Nah, saudara, kita perlu mempunyai pandangan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di satu sisi, Tuhan itu berjanji akan mencukupi, akan memberkati anak-anaknya. Dia mengatakan atau mengajarkan agar kita jangan khawatir tentang apa yang akan kita makan, minum, atau pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di surga mengetahui kita membutuhkan semuanya itu. Sebab itu kita perlu percaya dan tidak perlu khawatir. Meskipun Alkitab juga mengajarkan untuk kita memakai segala karunia, daya kita untuk bekerja, untuk mengumpulkan nafkah kita dengan cara yang Allah berkenan. Nah, tetapi saudara, sekali lagi ini menjadi topik yang susah-susah gampang. Nah, dalam topik kali ini kita akan melihat bahaya dari kekhawatiran akan tipu daya dari kekayaan itu dalam hidup seorang Kristen. Itu bisa memberi dampak yang berbahaya sekali. Nah, saudara, hal pertama yang ingin saudara lihat, yang ingin kita observasi dari perkataan Tuhan Yesus mengenai benih ini adalah dikatakan bahwa sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi benih firman itu bertumbuh memang, tetapi dia tumbuh di tengah semak duri. Lalu semak duri itu makin besar dan menghimpitnya sampai mati. Jadi ada masa di mana kedua hal ini, yaitu benih firman, kebenaran firman Tuhan itu bertumbuh, ya, menghasilkan akar, menghasilkan daun, dan seterusnya. Tetapi pada saat yang sama,
di sekitarnya adalah semak-semak yang juga bertumbuh, dan karena lebih besar maka tanaman itu menjadi mati. Nah, saudara, kalau kita membaca penjelasan Tuhan Yesus, arti dari perumpamaan itu dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, yang saya ingin saudara perhatikan di sini adalah Tuhan Yesus ketika menceritakan kepada orang banyak, benih yang tumbuh itu, katakanlah benih gandum, itu tumbuh, itu terhimpit sampai mati. Tetapi dalam penjelasan dikatakan firman itu tidak berbuah. Ya, benih itu tumbuh tetapi tidak berbuah. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa orang-orang ini yang Tuhan Yesus gambarkan adalah orang-orang yang tetap religius, orang-orang yang tetap mempertahankan statusnya sebagai umat Tuhan secara normatif, secara status. Kalau dalam konteks kita, dia adalah anggota gereja yang mungkin datang setiap minggu mendengar firman. Sebab ini berbicara tentang orang yang mendengar firman. Jadi ini bukan berbicara orang-orang yang tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah mendengar firman. Ini justru berbicara tentang orang-orang yang mempunyai aktivitas rohani, mendengar firman. Tapi yang menjadi masalah adalah itu tumbuh bersama dengan kekhawatiran, tumbuh bersama dengan keinginan-keinginan duniawi. Sehingga kekhawatiran dan godaan keinginan duniawi itu, tipu daya kekayaan itu menjadi lebih besar, dan akhirnya hidup orang itu tidak berbuah. Nah, disinilah kita perlu melihat pentingnya masalah ini. Kehidupan Kristen yang tidak berbuah sama dengan mati di hadapan Tuhan kita. Saya ulangi, orang Kristen yang hidupnya tidak berbuah, sama saja Tuhan Yesus anggap mati. Hal ini semakin jelas kalau kita bandingkan dengan paralelnya dari Injil Sinoptik yang lain, yaitu dalam Injil Lukas, pasal 8. Saudara, ayat 7 kalimatnya cukup mirip dengan yang di versi Matius. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Jadi lihat, ada satu masa benih gandum atau benih firman itu tumbuh, tetapi juga ada semak yang tumbuh, dikatakan tumbuh bersama, dan semak itu menjadi lebih besar dan menghimpit benih firman yang baik itu menjadi mati. Dan penjelasannya di ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Perhatikan, berarti ini orang-orang yang berbicara tentang orang-orang masih punya aktivitas rohani. Mungkin mereka baca Alkitab, mungkin mereka ikut persekutuan, mungkin mereka datang kebaktian, mendengarkan khotbah. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Lukas memperjelas, atau dalam versi Lukas, ini bahkan mengatakan orang-orang ini bahkan punya buah. Tetapi yang jadi masalah, Lukas mengatakan buah mereka tidak matang. Apa artinya? Buah yang tidak matang sama dengan mati di hadapan Tuhan Yesus. Dan ketika saya mengucapkan kalimat barusan, langsung terbesit di pikiran saya adalah orang-orang Kristen yang Tuhan Yesus tegur di Efesus, di dalam kitab Wahyu, di mana Tuhan Yesus mengatakan mereka kehilangan kasih yang mula-mula, atau gereja yang di mana mereka, gereja di Laodikia, di mana mereka tidak hangat dan juga tidak dingin. Artinya suam-suam kuku, alias tidak matang buah mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku merasa muak, aku ingin memuntahkan kalian. Jadi buah yang tidak matang, kehidupan Kristen yang menghasilkan buah sekalipun, tetapi tidak matang, tidak enak, sama saja dengan mati. Mungkin bagi kita ini
terlalu keras. Tetapi coba bayangkan, saudara membeli durian dan ternyata durian itu masih mentah. Atau saudara membeli pepaya dan pepaya itu masih mentah. Mungkin kalau bagi sebagian orang, ya pepaya mentah bisa disayur. Tetapi saudara, sekali lagi, bagi Tuhan Yesus, buah yang tidak matang itu sama dengan mati. Nah, saudara, kita perlu punya pandangan yang baik. Firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa memang salah satu ciri bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas hidupnya adalah dia bekerja, dia setia, dan Tuhan bisa memberikan berkat-berkatnya secara jasmani. Tetapi Alkitab juga memberi peringatan bahwa keberhasilan seseorang itu jangan menjadi satu kebanggaan, menjadi satu jati diri, menjadi tolak ukur bagi kehidupannya. Ya, misalnya saudara, dalam Ulangan 28 ayat 58, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama mulia yang dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama, dan seterusnya. Artinya, Tuhan bisa saja mengambil kembali kekayaan, kenyamanan, bahkan kesehatan oleh karena dosa. Tetapi, saudara, ada juga orang-orang yang Tuhan buat berhasil, tetapi diperingatkan untuk tidak menjadi sombong. Misalnya, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, perhatikan ini, karena dia kaya, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi ini peringatan kepada orang-orang kaya baru yang menganggap dirinya berhasil, menganggap dirinya berbahagia dan dia dipuji orang. Tetapi kekayaan itu bisa menjadi jerat yang membawa kebinasaan karena dia tidak mempergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi dia untuk kenyamanan dirinya dan keluarganya saja. Dan ada banyak sekali teks-teks lain di dalam firman Tuhan, bagaimana memperingatkan kita manusia untuk hati-hati terhadap kekayaan. Tetapi ini tidak berarti kita boleh bermalas-malasan. Kita boleh tidak perhitungan, kita tidak bijaksana. Tidak, saudara. Kita harus punya hikmat di dalam pekerjaan, dalam pengelolaan kita, dan sebagainya. Tetapi, baiklah kita waspada menjaga hati kita karena kekhawatiran. Soalnya di zaman seperti sekarang ini memang uang itu punya peranan yang sangat penting. Misalnya, di zaman sekarang ini kalau kita sakit, biayanya begitu besar, dan kita perlu sebaiknya mempunyai asuransi kesehatan. Tetapi asuransi kesehatan swasta itu juga tidak kecil. Kita membutuhkan pekerjaan yang punya penghasilan yang cukup untuk mengcover itu semua. Belum lagi kalau berbicara tentang pendidikan, belum berbicara tentang memiliki aset seperti tanah atau rumah, dan lain-lain. Semua itu berbicara tentang dunia material. Nah, tetapi saudara, hati-hati. Kekhawatiran khususnya bagi orang yang mengecap rasa kekurangan dalam hidup ini, ya, mengalami sukarnya tidak mempunyai uang. Kekhawatiran itu bisa menjadi racun yang masuk begitu dalam jiwanya, sehingga tidak berbuah, tidak mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan.
tidak mau berkorban, punya mental, saya saja kewalahan, saya tidak cukup. Bagaimana mungkin saya bisa memberikan sesuatu lagi untuk bukan diri saya? Nah, saudara, hati-hati. Dan kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan memberi contoh bagaimana orang-orang yang miskin sekalipun, tapi mereka punya iman, mereka punya sukacita di dalam Tuhan. Mereka rela ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, berkorban waktu, tenaga, harta, bahkan. Sebaliknya ada orang-orang yang begitu diberkati, begitu kaya, tetapi mereka begitu kikir, mereka begitu perhitungan kepada Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, dan jiwa mereka menjadi terancam. Nah, di sisi satunya adalah ketika orang-orang itu sudah mengecap kekayaan, memiliki kekayaan, dia seolah-olah mempunyai lebih banyak pilihan dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengecap ini, mencoba itu, ya, sehingga kekayaan dan kenikmatan hidup. Kalau saudara bandingkan dengan versi Markus, ya, dari para raja ini mengatakan pilihan-pilihan yang lain, ya, pilihan-pilihan dalam hidup ini karena kekayaan itu, sehingga membuat orang itu menjadi tidak berbuah atau buahnya itu tidak menjadi matang. Sudah ada orang-orang yang melayani bersama saya atau bersama-sama di dalam gereja, itu adalah orang-orang yang sudah sibuk. Mereka kadang-kadang berkata, contoh, saya capek. Tapi ada orang-orang yang dalam banyak waktu luangnya itu bisa menikmati, bisa jalan-jalan, bisa menjalankan hobi mereka, tetapi begitu sukar, begitu tidak ada beban untuk menolak tawaran-tawaran pelayanan. Saya tidak berusaha menghakimi, Tuhan yang akan menjadi hakim. Tapi baiklah saudara, kita waspada terhadap diri kita. Apakah hidup kita setelah mendengar firman itu tumbuh berbuah yang matang atau tidak? Atau jangan-jangan hati kita adalah hati yang dipenuhi dengan semak-semak berduri, yang siap menghimpit firman itu menjadi mati. Tandanya adalah hidup kita tidak punya buah. Meskipun kita datang ke gereja, kita mendengar firman, atau kita menghasilkan buah, tetapi buah kita tidak ada yang matang. Tidak ada satupun pekerjaanmu yang kudapati sempurna, itu perkataan Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu. Hati-hati saudara, jangan sampai Tuhan marah kepada kita pada waktu kita bertemu dengannya, dan kita tidak punya pembelaan karena kita memang menyanyiakan hidup kita di dalam dunia ini. Kita membiarkan semak-semak duri itu bertumbuh di dalam hati kita. Kiranya Tuhan menolong, mari kita berdoa. Bapa surga, tolonglah kami untuk menjaga hati kami, memeriksa apakah diri kami sungguh sudah menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hatimu, buah-buah yang matang, yang ditempa dari pendalaman akan firman dalam perjuangan melawan dosa, dan juga perjuangan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Ampunilah kami kalau dalam hati kami ada begitu banyak kekhawatiran, atau di dalam hati kami membiarkan begitu banyak keinginan-keinginan dunia mempengaruhi hati kami, pikiran kami, sehingga kami menolak untuk bertumbuh, berkorban, untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sampai Engkau mengambil kembali apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami, karena kami telah mendukakan hati Tuhan. Tolong kami untuk bertobat dan untuk melihat setiap kesempatan, setiap hari, itu adalah kesempatan untuk menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.